Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Marni, NPM 20.100.7012.0015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan pada pertemuan minggu lalu. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Baiklah, pada pertanyaan pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan surveillance dan berikan contoh. Menurut WHO, surveillance adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk mengambil tindakan. Sedangkan sistem surveillance adalah suatu sistem yang dilakukan terus-menerus, meliputi pengumpulan, analisis data, frekuensi, distribusi penyakit, status penularan, serta ukuran-ukuran lain dalam suatu populasi tertentu yang didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat diambil tindakan apabila diperlukan. Tindakan tersebut biasanya diambil untuk mendukung penentuan dan penerapan langkah-langkah pengendalian secara umum. Secara umum, surveillance bertujuan menunjukkan keadaan bebas penyakit atau infeksi, penentuan tingkat kejadian suatu penyakit, dan penyebarannya. Contoh dari surveillance ini yaitu mengidentifikasi permasalahan dan prioritas penguatan sistem surveillance bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Dengan metode penelitian dilakukan pada Puskesmas Moyohulu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Dilakukan pengamatan untuk menginventarisasi kelemahan kekurangan dari sistem surveillance yang berjalan. Kemudian dicari alternatif penguat sistem melalui FGD untuk mendapatkan prioritas penguatan yang paling ideal. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan yang kedua, yang mana mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tujuan dari sistem surveillance. Menurut WHO, adapun tujuan dari sistem surveillance yang pertama yaitu memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki program pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang kedua, menyediakan informasi untuk menentukan prioritas, pengembalian kebijakan, perencanaan, implementasi, dan alokasi sumber daya kesehatan. Dan yang ketiga yaitu memonitoring kecenderungan penyakit endemis dan menginvestigasi dampak penyakit di masa mendatang. Yang keempat, mengidentifikasi kelompok risiko tinggi. Dan yang kelima, mengidentifikasi lebih lanjut. Contoh dari sistem surveillance ini sendiri yaitu dapat kita tarik dari contoh poin pertama yang mengenai permasalahan dan prioritas penguatan sistem surveillance ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Sumbawa, yaitu permasalahan terjadi melalui dari sumber data, yaitu ibu hamil, bayi, dan balita saat pengumpulan data, pencatatan dan pelaporan hingga data dan informasi menjadi output yang dipublis. Alternatif penguatan sistem yang diidentifikasi adalah pembuatan basis data, analisa data sederhana, peningkatan monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yang mana pertanyaannya mengemukakan, menjelaskan, dan berikan contoh manfaat dari sistem surveillance. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, mengetahui gambaran epidemiologi masalah kesehatan atau penyakit, yaitu gambaran epidemiologi dari suatu penyakit adalah epidemiologi deskriptif penyakit itu menurut waktu, tempat, dan orang. Contohnya dengan sistem surveillance yang terstruktur, kita dapat mengetahui data mengenai pasien yang terkena COVID di Kota Padang beserta jumlahnya. Yang kedua, menetapkan prioritas masalah kesehatan. Minimal ada 3 persyaratan untuk mendapatkan prioritas masalah kesehatan untuk ditanggulangi, yaitu besarnya masalah, adanya metode untuk memecahkan masalah, dan tersedianya biaya untuk mengatasi masalah. Yang ketiga yaitu perencanaan program, bahwa informasi surveillance berguna untuk pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan. Jadi, suatu program itu sangat baik
dibentuk kalau kita punya dasar masalah, lalu kita menyusun program sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, mengetahui cakupan pelayanan kesehatan. Atas dasar data kunjungan ke puskesmas, dapat diperkirakan cakupan pelayanan puskesmas terhadap karakteristik tertentu dari penderita dengan membandingkan proporsi penderita menurut karakteristik tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu kewaspadaan dini terjadi KLB. KLB itu sendiri yaitu suatu keadaan di mana terjadi peningkatan frekuensi suatu penyakit dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah. Di Indonesia, penyakit menular yang sering menimbulkan KLB adalah penyakit diare, penyakit yang dapat diimunisasikan, infeksi saluran nafas, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian penyampaian jawaban dari saya. Apabila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.